Oke, hasil dari pembahasannya untuk memahami sejauh mana pemanfaatan artificial intelligence AI dalam konteks akademik, khususnya di dalam seminar proposal, itu dilakukan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, dan tujuannya adalah untuk bisa mengetahui persepsi pemahaman dan kesiapan para peserta dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses penyusunan dan presentasi proposal penelitian. Analisisnya dilakukan dengan fokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, tingkat pemahaman terhadap AI, terus relevansi AI dalam proposal, dan kesiapan implementasinya juga. Dan penggunaan artificial intelligence AI dalam seminar proposal itu dilakukan survei terhadap 50 peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan dosen juga. Dan penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana persepsi dan kesiapan mahasiswa serta dosen terhadap penggunaan artificial intelligence dalam konteks seminar proposal Sempro. Dan untuk mendukung analisis ini, dilakukan survei terhadap 50 responden yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan dosen-dosen pembimbing seminar proposal. Dan data dikumpulkan teman-teman menggunakan kuesioner offline dan kemudian dianalisis secara deskriptif, dan grafik di slide selanjutnya akan menggambarkan hasil dari 3 aspek penting, yaitu pemanfaatan terhadap AI, relevansi AI dalam proposal, dan kesiapan implementasi AI dalam proposal. Oke, next slide. Oke, grafik penggunaan AI dalam seminar proposal. Dan pada slide ini ditampilkan visualisasi grafik hasil survei yang menggambarkan sejauh mana pemahaman, relevansi, dan kesiapan peserta seminar dalam mengimplementasikan AI ke dalam proposal penelitian mereka. Dan grafik ini disusun berdasarkan data dari 50 responden yang tadi, yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan dosen pembimbing. Dan melalui grafik ini, kita dapat melihat secara langsung pola persepsi peserta terhadap AI dari 3 dimensi utama. Yang pertama, tingkat pemahaman, relevansi terhadap proposal, terus kesiapan implementasinya juga. Dan visualisasi ini sangat penting ya, karena memberikan gambaran umum tentang bagaimana AI itu bisa dipahami dan dinilai manfaatnya oleh pelaku akademik. Dan selain itu juga, grafik ini mengungkapkan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam integrasi teknologi AI ke dalam kegiatan ilmiah. Dengan memahami data ini secara mendalam, kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk bisa meningkatkan literasi AI serta mendukung penggunaannya secara optimal dalam dunia pendidikan. Oke, nomor 1, tingkat pemahaman AI oleh peserta seminar. Berdasarkan grafik, sebanyak 30% peserta menyatakan memiliki pemahaman yang baik tentang AI, yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa dan dosen telah cukup familiar dengan konsep dan teknologi AI. Sementara itu, 60% peserta menyatakan pemahamannya berada pada tingkat umum, yang berarti mereka hanya memahami AI secara dasar saja, tanpa mendalami konsep, algoritma, atau penerapan teknis secara menyeluruh. Adapun 10% lainnya tidak memahami AI sama sekali. Ini menandakan bahwa masih adanya kebutuhan peningkatan literasi teknologi dalam dunia akademik, khususnya dalam hal artificial intelligence AI. Dan pemahaman yang belum merata ini bisa menjadi kendala dalam penerapan AI dalam penelitian mahasiswa. Kurangnya pemahaman mendalam juga itu bisa menyebabkan kesalahan dalam menginterpretasikan data atau hasil analisis berbasis AI. Dan maka dari itu, penting bagi institusi pendidikan untuk bisa memberikan pelatihan atau workshop tambahan agar seluruh pihak yang terlibat dalam seminar proposal memiliki pemahaman dasar yang merata mengenai AI. Kemudian nomor 2, teman-teman, relevansi AI dalam proposal. Dari sisi relevansi, sebanyak 72% peserta menyatakan bahwa AI sangat relevan untuk bisa diterapkan dalam proposal penelitian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta melihat AI sebagai alat yang potensial untuk membantu menganalisis data, mempercepat proses penelitian, dan meningkatkan kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Dan sebanyak 20% menyatakan bahwa AI relevan, namun mungkin hanya dalam konteks atau topik tertentu saja. Sedangkan 8% lainnya menganggap AI itu tidak relevan sama sekali dalam konteks seminar proposal mereka. Dan hasil ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa dan dosen mulai melihat nilai tambah dari penggunaan AI, terutama dalam mendukung penelitian yang berbasis data. Namun, masih perlu dilakukan edukasi agar peserta yang belum melihat relevansinya agar bisa memahami potensi penggunaan AI pada beragam disiplin ilmu-ilmu tertentu. Oke, nomor 3. Kesiapan implementasi AI dalam proposal.
Dan pada aspek kesiapan implementasi, hasil menunjukkan ya bahwa 50% peserta merasa siap menggunakan AI dalam proposal mereka. Ini menunjukkan bahwa separuh dari responden memiliki kepercayaan diri dan keterampilan dasar untuk bisa menerapkan AI dalam proses penelitian mereka. Namun, 36% peserta mengaku membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar merasa siap ya untuk bisa menggunakan AI. Dan sedangkan 14% lainnya menyatakan belum siap sama sekali. Dan fakta ini menunjukkan teman-teman, sangat-sangat pentingnya dukungan institusional seperti penyediaan pelatihan, bimbingan teknis, serta sumber daya teknologi untuk mendukung mahasiswa dan dosen dalam mengintegrasikan AI dalam kegiatan akademik. Dan tanpa adanya fasilitas dan pendampingan yang cukup ya, potensi pemanfaatan AI itu bisa jadi sangat-sangat tidak optimal. Oke, nomor 4. Analisis kualitatif terhadap hasil survei yang mengindikasikan adanya tren positif terhadap pemanfaatan AI dalam dunia akademik. Khususnya itu dalam kegiatan seminar proposal ya. Meskipun tingkat pemahaman masih bervariasi di kalangan mahasiswa, persepsi mengenai relevansi AI itu sudah sangat-sangat tinggi. Dan ini membuka peluang besar bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mulai mengintegrasikan modul AI dalam kurikulum atau seminar penunjang. Dan sisi lain juga, data menunjukkan perlunya pendekatan bertahap ya. Banyak peserta yang masih memerlukan pelatihan sebelum mereka merasa mampu untuk menggunakan AI secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi AI tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi itu sendiri, tetapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Oke, nomor 5 terakhir. Implementasi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil ini, direkomendasikan agar institusi akademik itu menyediakan pelatihan dasar dan lanjutan mengenai penggunaan AI dalam konteks penelitian, terus bisa mengintegrasikan penggunaan AI dalam kurikulum metode penelitian juga, terus bisa mendorong kolaborasi antar mahasiswa dan dosen dalam mengeksplorasi penerapan AI di berbagai bidang ilmu, dan menyediakan perangkat lunak AI juga untuk bisa diakses oleh mahasiswa agar bisa praktik langsung. Dengan semua dukungan yang tepat ini, teman-teman, mahasiswa dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan penelitian modern, dan Artificial Intelligence AI bisa menjadi alat yang sangat-sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian mereka. Oke, selain dari data kuantitatif yang ditampilkan dalam grafik tadi, penting juga untuk melihat dinamika di balik respon para peserta. Misalnya, banyak peserta yang menyatakan pemahaman mereka terhadap AI berada pada level umum, mungkin belum sepenuhnya memahami cara kerja AI secara teknikal, tetapi sudah pernah menggunakan alat bantu berbasis AI, misalnya contohnya seperti ChatGPT, Grammarly, atau tools visual seperti Canva AI. Ini menandakan bahwa meskipun belum memahami AI secara akademik, mereka sudah berada pada tahap penerimaan awal terhadap teknologi ini. Dan lebih lanjut teman-teman, tingginya angka pada kategori sangat relevan ini dalam relevansi AI dengan proposal penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa melihat AI tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai peluang untuk bisa meningkatkan kualitas penelitian mereka. Dalam konteks seminar proposal, AI itu bisa digunakan untuk analisis data kuantitatif, pembuatan simulasi, pengolahan bahasa alami, bahkan dalam proses penyusunan dokumen ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa ruang inovasi yang lebih luas dalam kegiatan akademik ada di dalam AI. Namun demikian, teman-teman, perbedaan pemahaman dan kesiapan di antara peserta juga bisa menjadi tantangan tersendiri ya. Sebagai contoh, misalnya, mahasiswa yang merasa tidak siap atau masih butuh penelitian, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan masalah jika tidak ada bimbingan langsung dari dosen pembimbing atau tidak tersedianya sumber belajar yang mudah diakses. Dan maka dari itu, sinergi antara teknologi, kesiapan individu, dan dukungan institusi perlu diperkuat agar pemanfaatan AI tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara praktis. Dan akhirnya, hasil ini juga dapat memberikan refleksi bahwa dunia pendidikan tinggi harus mulai bergerak ke arah integrasi AI sebagai bagian dari ekosistem belajar, tidak hanya sebagai alat bantu sesekali, tetapi sebagai komponen penting dalam mendesain riset dan menyusun strategi pemecahan masalah. Seminar proposal bisa menjadi titik awal yang tepat untuk bisa memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru berbasis AI sebelum mahasiswa memasuki tahap penelitian akhir yang lebih kompleks tentunya.